warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina tabi'ina salihin ila yaumiddin, khususan ila jami'i masyayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa asnadina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana, khususan ila jami'il arwah fi hadzal majlis wa ghairuhum sayyidilillahi lana wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil kiram, dumateng para mbah yai, dumateng para kiai, asatid wa asatida, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kabupaten Jember, Jawa Timur, wabil khusus saudara-saudara saya, ulama-ulama baik yang ada di Nahdliyin maupun di Muhammadiyah atau yang lainnya sewilayah Kabupaten Jember. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini Syawal tanggal berapa Pak Bu Syawalnya? 22 Syawal. Boten terlambat gian mumpung tasik Syawal, kami khususnya wong namanya manusia tidak lepas dari kesalahan baik secara akwal ataupun af'al, akhlak kurang berkenan datang panjenengan kula atas nama pribadi Mukhlason Rasyid nyuwun agungi pangapunten. Sebaliknya saya juga begitu. Enggak ada istilah dalam hati saya itu membedakan satu dengan yang lain, tidak. Mending lebih baik saya lapar daripada panjenengan. Itulah komitmen sang induk ayam terhadap anak ayam. Ketika mendapatkan makanan yang didahulukan siapa Pak Bu? Anaknya. Enggak mungkin mboknya itu merakus anaknya, enggak direken, enggak mungkin. Makanya enggak ada pitik babon itu lemu, enggak ada. Sing lemu iku lare. Dagingnya guru. Sampai lihat tatkala ada ular, ada garangan mau menyakiti anak, jelas mboknya itu mentaruhkan nyawanya untuk melawan. Gini betul. Artinya enggak ada dalam hati saya itu sakit atau membedakan antara satu dengan yang lain, enggak ada. Semuanya sama di mata Allah. Enggak ada yang perlu dibedakan, enggak ada. Barangkali secara af'al, tindakan atau akwal ucapan saya kurang berkenan di hati, khususnya umat Islam di wilayah Kabupaten Jember, barangkali kurang berakhlak.
saya pribadi nyuwun agungi pangapunten. Estu pun. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah dan juga para pendengar pemirsa yang ada di channel YouTube Ponpes Jaya Baru juga begitu, saya juga mohon maaf. Untuk malam hari ini kita akan membahas tentang cahaya ikhlas. Cahaya ikhlas. Ada di kitab Hikam pasal 10. Kalau nggak salah dibuka kitab sing bawa kitab bisa dibuka. Pasal 10. Makalah 10 Ibnu Athaillah. Tetapi sebelum kami masuk di materi, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui supaya nanti makalah itu betul-betul bisa membuat rohaniah kita itu faham apa maksud daripada makalah beliau Syekh Ibnu Athaillah. Apa itu? Gini Pak, kita dulu pada saat di kelas belum dikenalkan ilmu tauhid atau ilmu tasawuf. Kita dulu itu diberikan satu pendidikan bahwasanya bekal itu ada dua. Ada bekal urusan dunia, ada bekal urusan akhirat. Bekal urusan dunia itu hal-hal yang bersifatkan kebutuhan jasmani di dunia, seperti halnya kita kerja, seperti halnya kita sosialisasi di tengah masyarakat. Nah, di saat itu kita juga diajarkan tentang bekal akhirat. Itulah perbuatan-perbuatan yang dikatakan ketika saat ada di kelas itu amalan solihan. Amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang bersifatkan menyembah pada Allah. Contoh sholat, zakat, puasa, haji, atau perbuatan-perbuatan yang tidak menyimpang dari norma akidah agama Islam. Nah gitu toh. Lah di dalam ketika saat melakukan amaliyah tersebut itu disebut ibadah. Dan ibadah itulah yang nantinya menjadi bekal kita di akhirat. Boten diterangke, tidak dijelaskan ibadah yang bagaimanakah yang makbulah atau menjadi bekal akhirat. Tidak dijelaskan secara terperinci, tidak, karena memang kelas. Sehingga jangan heran kalau kita ketika saat diajarkan sholat itu cukup sebatas syarat sahnya sholat, rukun sahnya sholat secara jisim. Itu sudah benar pendidikan kita saat mengenal di dalam kelas tersebut. Itu semata-mata mengajarkan kita secara jasmani tunduk dengan aturan-aturan Allah yang disampaikan datang Kanjeng Nabi tentang larangan dan perintah. Mana larangan tinggalkan, mana perintah jalankan. Entah itu berapa puluh tahun proses kita di kelas itu. Bapak Ibu, selanjutnya kita mengenal amaliyah-amaliyah yang bersifatkan qalbiyah.
Di saat kita mengenal dunia thariqah. Dunia thariqah. Jadi ibadah yang tadinya itu ada di kelas pertama itu lebih baik miturut kelas berikutnya kita. Yang tadinya kita secara jasmani saja, sekarang qalbiyah, hati, berupa berzikir, ismudan, berzikir secara sirri. Itu untuk membiasakan kita ibadatul qalbiyah ini, walaupun belum ranahnya ke zatnya, itu sudah memang ini prosesnya Pak, prosesnya tergantung Anda mengikuti sanad atau thariqah yang sanadnya sampai Rasulullah itu lewat mana terserah, dan itu tidak salah. Thariqah yang mutabaroh ini kan di Indonesia kan sudah diseleksi ya kali Dewan Pengurus Pimpinan Pusat, dalam hal ini adalah Akhinal Kiram Habib Lutfi, yang kita kenal, kita memanggil Abah Lutfi, di Kabupaten Pekalongan. Itu sebagai pimpinan puncak, baik secara nasional maupun internasional. Mana yang mutabaroh dan yang tidak itu sudah diseleksi oleh pengurus pusat, pimpinan kumpulan thariqah. Ketepatan besok tanggal 14 kami juga diundang oleh pimpinan thariqah di wilayah Caruban 14 hari Minggu jam 9 insya Allah, untuk memberikan tausiah terkait masalah bagaimana kita suluk itu bisa wusul pada Allah, itu kuncinya di mana. Nanti kami pun tidak tebeng aling-aling, saya kasihkan secara apa ya, bahasanya itu tidak kami tutup-tutupi gitu. Nah, Bapak Ibu, walaupun kita itu masuk di dalam dunia ibadah secara qalbiyah, belum sampai ke zatnya, masih ismudan, ini proses. Jangan disalahkan, ini proses. Dan semuanya punya sanad masing-masing. Umpama tanya, Gus, sanad sampai niku sing ndi kok gak tahu diomong, ngaten nggih. Ngapunten, mungkin nek jenal kenal Mbah Hasim itu sanad kula. Ya. Mbah Hasim Jombang nih lho Pak, Tebireng niku satu saudara dengan Mbah Hasbullah Tambak Beras. Cuman kula lewat Mbah Wahib putrane Mbah Hasbullah itu. Ya. Jadi tapi Mbah Hasbullah kali Mbah Hasim itu satu paket. Sanad nek bangun takok sanad mungkin sampe nang Magelang Mbah Dalhar sanad. Wis sampean goleki dhewe. Cara kula mboten mungkin lah ngomong, oh iki gurune iki sampai Rasulullah, mboten ya. Jadi kalau kita bicara sanad kan dari si keilmuan, lah ngoten ta, keilmuan. Pun nek tak ringkes ning hakikatnya. Sapa sanad sampean? Gus guru sampean langsung sapa? Ya Gusti Allah. Nggih saya. Biar robitoh kami tidak salah itu, ini wajah tu wajiyah. Arahno wajah, ruhmu itu kemana? Lilladzi. Sampeyan lihat doa iftitah. Ya. Bahasa thariqah saya. Bahasa thariqah tentang robitoh. Itu harus pada Allah.
Artinya boleh jenengan secara fisik loh, ngomong fisik loh. Robitoh itu menyang guru mursid fisik loh ya. Tapi secara ruhaniyah gak oleh. Harus terhadap hidup pada diri mursid. Sinten? Allah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi. Sak temene wajahku iki ruh nih loh Pak. Menghadapnya terhadap siapa? Lilladzi, menyang hidup. Hidup yang mana? Fatoros samawati wal, itu yang benar. Baru Anda akan bisa usul datang Allah. Tapi nek ruhaniyahmu itu terhadap selain Allah, hidup itu, nggih mohon maaf lah. Miturut pengalaman saya. Muter-muter mboten saged. Sebab kita sudah jelas dikatakan Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 110, syarat untuk bisa bertemu Allah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Enggak boleh dalam diri kita itu ada selain Allah, enggak boleh. Mula oleh karenanya kita yang sudah mengenal zikir sir dan setiap saat dan waktu kita lakukan. Iki cuman saran loh Pak ya. Saran, aku nggak maksa. Kenali bawalah zikir sirul asrar supaya bisa meletakkan wajahmu itu terhadap wajah Allah. Baru sakit nanti. Kalau tidak memegang itu atau melaksanakan sirul asrar di tengah-tengah sir, mboten saged. Itu miturut sepengetahuan pengalaman saya ketika berzikir mulai tahun 76. Anaknya abah niku sian niku tidak niku pun dilebokno thariqah Pak. Sampun diajari zikir sir. Tapi yo dereng mudeng. Wis pokoke le kuwi yo zikira ning atimu Allah mlebu metu Allah. Mboten dijelasne ngene, mboten. Wis pokok iku lakonono. Pokoke. Allah ya karim. Oh iku proses enggak apa-apa Pak. Jenengan anggene mursid jenengan di thariqah mboten dijelasne bagaimana sirul asrar diantem pokoke. Ya pun disalahke, yo kanggo ngelatih jenengan kali kula zikir sik. Lah kula wis tuwek, salahe wis tuwek. Lah biyen po sik durung balik nang latihan ngono. Pun. Amaliyah secara jasmani yang disebut ibadatul jawareh dan amaliyah yang dilakukan oleh hati yang disebut ibadatul qalbiyah, manakala itu tidak ada cahaya ikhlas, mohon maaf, itu laksana seseorang yang tidak ada rohnya, ya Bu. Saged manfaat? Mboten saged. Saged tumindak? Mboten saged. Saged dahar piyambak makan sendiri? Tidak sah. Didulang aja nggak bisa ngecapi Pak. Ini nggak percaya, saudara kita atau tetangga kita kalau meninggal, tolong sampean katakan, yuk mangapo, ini lo nasi, burun mangap. Atau masukkan ke mulutnya, yuk sampean kecapi, sampean pamah. Bahasa Indonesia ini pamah nih loh Pak. Sampean kunyah-kunyah, mau ngunyah-ngunyah, seperti ini. Syekh Ibnu Athaillah menggambarkan amaliyah baik yang secara jasmani atau qalbiyah manakala atau ruhaniyah manakala tidak disertakan cahaya ikhlas, laksana seperti itu. Al-a'malu utawi piro-piro amal. Amaliyah nopo mawon Pak niki tanpa kecuali. Apakah sholat, apakah zakat, poso, haji, atau amaliyah secara fisik ini apapun. Utawi piro-piro amaliyah akmal
seperti itu iku suwarun. Seperti bentuknya apa? Bentuknya patung qaimatun kang meneng, kang ngadeg. Wis. Seperti patung reco nih lho Pak. Tahu reco ya? Ya seperti itu amaliyah itu. Tidak ada manfaat, tidak ada faedahnya apapun. Kalau nggak percaya, jenengan ke Mojokerto, ada di desa kecamatan Trowulan, desa Bejijong kalau nggak salah, itu ada Bunda Maria tidur. Kalau nggak salah desa Bejijong, kalau nggak salah ya. Masalahnya saya pernah ke sana juga. Itu ada Bunda tidur Pak, disebut Bunda tidur, patung itu besar, tidur leyeh-leyeh. Coba jenengan ke sana, sampean tari, sampean kasih jajan, makan monggo Bu, Bunda, nggak mau. Sampean suruh berdiri yo nggak bisa, sampean mintai uang yo nggak bisa, sampean mintai pertolongan juga nggak bisa. Suwarun qaimatun. Itulah amaliyah kita yang ditimbulkan oleh fisik, tetapi ruhaniyah kita jauh dari Allah. Yes. Miturut sudut pandang kelas ketauhidan atau hakikat. Apakah itu sholat kita yang kita lakukan, zakat, puasa, haji, itu miturut kelas hakikat nuju makrifat lho Pak Bu nggih, mboten kelas syariat. Pun salah paham, pun digebiar uyah. Jadi amaliyah yang dilakukan oleh jasmani, sementara ruhaniyah kita condongnya tidak pada Allah. Dan amaliyah yang seperti ini tidak bisa dikatakan sebagai bekal akhirat. Lah bisanya menjadi bekal akhirat atau amaliyah yang seperti itu di mata Allah itu bagaimana caranya? Diteruskan makolahnya. Wa arwahuha utawi piro-piro roe patung mae ya, roe akmal iku wujudu siril ikhlas. Harus adanya cahaya ikhlas fiha ing dalem akmal wajib. Terus cahayanya ikhlas itu yang bagaimana Pak? Bu? Yang dimaksud makola itu siril ikhlas itu yang bagaimana? Nyuwun sewu, niki bahasane kelas ibadah yang sudah duduk di hakikat lho Pak ya, mohon maaf. Tapi bukan berarti jenengan yang belum duduk di situ terus dilarang untuk mendengarkan keterangan ini, enggak. Tidak. Boleh untuk siapapun boleh. Udah. Yang dimaksud cahaya ikhlas itu yang mana? Kalau Rasulullah memberikan gambaran tentang ikhlas, itu laksana seseorang yang perutnya sakit, pengen beol, tapi nggak ketemu tempat beol. Kira-kira mumet mboten Pak? Mumet. Artinya gelisah kita. Perut sakit, tempat beol nggak ada, kita di dalam bus misalkan, di dalam bus gitu. Atau di dalam pesawat, atau di tempat umum,
apakah di masjid, apakah di pasar, perut kita itu terasa sakit, pingin beol, tapi nggak menemukan tempat beol. Kata Rasul, ikhlas itu adalah laksana seseorang yang perutnya sakit, kemudian ketemu WC atau toilet, terus dia itu duduk dan sudah keluar kotorannya itu loh, segernya itu luar biasa. Seperti itu ikhlas. Apa mungkin jenengan ketika kotorannya keluar terus diambil lagi dimakan? Mungkin mboten? Mboten mungkin. Kalau wong waras itu jelas alhamdulillah seger. Itulah ikhlas gambarannya. Terus pembuktiannya bagaimana? Gini Pak, cahayanya itu berawal dari takwa. Yang takwa itu mendorong ruhaniyah bisa bertemu Allah. Takwa itu ilmu, amal, istiqomah. Ilmu caranya untuk mendekat dan bertemu Allah. Amal berarti uzlah kholwat, istiqomah terus menerus. Dengan takwa inilah Anda akan bisa sampai pada Allah. Setelah sudah sampai pada Allah, maka dengan sendirinya cahaya ikhlas itu muncul. Paham nggih? Kalau tidak ada takwa di dalam ruhaniyah kita yang kumaksud ini, cahaya ikhlas nggak akan pernah muncul, Pak. Sebab sesungguhnya dengan takwa inilah akan membentuk ruhaniyah kita hanya condong pada Allah. Ketika sudah sampai pada Allah, maka diri ini lebur, diri ini tiada, diri makhluk ini sudah fana, maka yang segala-galanya yang bertindak adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhubung ruhaniyah jenengan ini sudah tidak lagi mengakui kalau diri kita yang melakukan, balik di dalam ruhaniyah yang mencorong adalah cahaya ikhlas yang datang dari keakuannya Allah, maka tidak bisa tidak kecuali hanyalah Anda ikhlas betul itu dalam segi apapun. Kita ikhlas dididik yang dalam niat Pak setiap sholat. Mungkin kita nggak terasa karena kelas kita belum ngerti. Contoh sholat isya tadi kan ditutup lillahi ta'ala. Baik puasa, zakat, haji pun mesti ditutup lillahi ta'ala. Oleh karena kita belum mengerti maksud lillahi ta'ala dengan sebenarnya, akhirnya amaliyah kita belum bisa masuk target sesuai dawuh makalah Syekh Ibnu Athaillah itu. Apa lillahi ta'ala? Karena Allah. Artinya harus menghadirkan ketika sholat itu Allahnya yang segala-galanya, baik yang ngedek nih, ngerukuk nih, nyujud no, hati ini harus connect pada Allah. Oleh karena pelajaran kita dulu belum sampai di situ, cukup kita baca di lisan lillahi ta'ala Allah, terus di hati ngomong aku niat sholat isya petang rakaat dadi makmum lillahi krono Allah ta'ala akbar. Wis akhirnya ruangan ruh kita dileboni nafsu, diketokno jam sing kaya rimang. Tadi aku sholat jamak takdim maghrib dengan isya di Masjid Jombang. Masjid Jombang ya, Masjid Jombang. Gusti Allah nggak dagelan. Dagelan ini. Kula wudu jam iki kok nyoplok, tak coplok tak cendelke. Wes. Bar wudu Gusti Allah ngelalek nih. Mboten kula beto langsung salat. Pun. Maghrib barangnya gak ketok. Gak ketok. Ketika jamak takdim maghrib isya mboten ketok. Basa mlebu kosor isya, Allahu akbar. Loh, jame lah keri. Wis.
bagaimana ketika ruhaniyah kita jagati dileboni nafsu? Carane gimana biar jenengan kali kula niku mboten keserimpet berlarut-larut dalam kepentingan nafsu. Carane ngeten, Pak. Jadi wau wonten maknane. Akhirnya tak gawe pelajaran teng mriki untuk jenengan. Langsung sampean iki ruhaniyah sampean beliau nang Allah. Jadi mboten bali nang jami, bali yo nang Allah. Sapa sing nglaleke, ya, jam keri dan lain sebagainya. Nah, iku carane menyiasati tatkala jenengan kali kula niki dipres dengan nafsu dalam diri kita masing-masing. Akhirnya sak nalika niku gambar jam niku pun hilang. Niku carane. Kadang-kadang mboten jam. Tadi kita sama istri atau anak itu bermasalah. Allahu Akbar kadang mlebu kita. Loh, ini aja kita yang sudah membawa sirul asror itu nafsu masih mengintai. Apalagi kita yang belum membawa sirul. Paham maksud kula? Kita hamba Allah yang sudah ditakdirkan Allah masuk di dalam musyahadatul fana, membawa zikir sirul asr, sok kadang nafsu itu masuk melalaikan hati pada Allah. Apalagi semasa kita sebelum dikenalkan Allah di dalam dunia tasawuf, malah nemen lah ngoten nggih. Lah niki lho. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Pun kembali kepada makalah. Terus bagaimana caranya amaliyah ibadatul jawareh jasad ini estu dikatakan sebagai bekal tidak hanya di dunia juga di akhirat. Makanya makolahnya dikasih solusi wa arwahuha wujudu siril ikhlas fiha. Tekakno rohnya ilmu itu. Apa rohnya ilmu itu? Sinar ikhlas. Dan sinar ikhlas itu akan kita dapatkan manakala satu, ilmu dulu. Ilmu yang kumaksud adalah ilmu yang mendidik ruhaniyah kita untuk mengenal Allah di wilayah zatnya, tidak di wilayah sifatnya, tidak di wilayah asmanya, tidak di wilayah zatnya. Akhirnya para kekasih-kekasih Allah dulu memberikan solusi dasar keilmuan tauhid itu. Pertama, pahami tentang rukun Islam, rukun iman, aqaid 50. Aqaid 50 ada sifat wujudnya Allah 20 itu. Terus sifat mokhalnya Allah 20, berarti 40. Terus yang 10 mana? Sifat jaiznya Allah ada 1, berarti 40. Sing 9 mana? Kita kembali kepada Rasulullah, sifat wajibi Rasul, sifat mokhali Rasul papat-papat, yang 1 sifat jaiznya Rasulullah. Itulah para alim ulama. Mungkin jenengan menawi kenal di daerah Pasuruan, Mbah Syarif turun lagi terhadap putranya Mbah Fakih dan diteruskan oleh beliau-beliau sahibnya di Gresik, di Surabaya, di Mojokerto, bahkan seluruh dunia. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Ini sebagai dasar, inilah ilmu yang kumaksud. Setelah ilmu itu kita dapatkan, maka selanjutnya kita akan melakukan khalwat atau tindakan pengamalan ilmu itu di dalam setiap saat dan waktu. Yang endingnya adalah kita takarrub kepada Allah dan ingin bertemu Allah. Dan ini sah hukumnya dan wajib menurut saya. Karena apa? Allah menuangkan perilaku seperti ini di dalam surah Al-Kahfi ayat 110.
tentang syarat untuk bertemu Allah itu bagaimana. Ya, Al-Kahfi ayat 110. Pedoman Rasulullah di sini. Ada 2 syarat yang dilakukan Rasulullah ketika Mi'raj atau ketika beliau bertemu Allah. Jelas, Pak. Karena sebelum munculnya ayat ini, surat Kahfi, Al-Kahfi ayat 110, Allah juga sampun berfatwa atau berfirman tentang perjanjian Allah terhadap hamba yang ingin bertemu Allah. Allah berjanji akan menemuinya pada waktu yang ditentukan. Itulah dalam surah Al-Ankabut ayat 5. Sita, nek janjine Allah mosok jenengan arepe ragu. Ayo. Allah yang berjanji, masa sih kita akan meragukan janji Allah? Terserah jenengan. Nek jenengan janjian sampai pacar sampean, hari ini tanggal ini ketemu di sini ya. Kalau sampean iku gak ragu, maka janganlah kau ragu dengan janji Allah. Di situ kita kadung trisno ya menyang pacar kita yang nanti kita ketemuan di toko apa lah, toko Jaya Baru apa toko ya apa ya. Jam segini ya. Oh nggih. Masih udano ya apa nek iku kekasih, Pak. Gak akan menjadi satu halangan. Estu kekasih ya. Kecuali sampai di WA seseorang yang gak kenal. Betul ini namanya mukhlason? Ya betul. Aku mau merampok awakmu jam segini tanggal ini. Beda. Tapi kalau kekasih tadi gak ada alasan untuk tidak bertemu, Pak. Ini kekasih manusia sesama apalagi kekasih datang Allah. Allah gak akan pernah ingkar janji, gak akan pernah. Beleset ora. Sebab semua sudah ditentukan oleh Allah. Karena jenengan sebagai pilihan dari Allah sehingga mau menerima ajaran Rasulullah ini. Bon. Kalau toh munculnya siril ikhlas, wujudu siril ikhlas, berangkat dari Anda ilmu amal istiqomah, maka percuma kita ngaji ben wulan tapi tidak mau mengamalkan. Paham gak maksudku loh? Paham? Percuma kita ngaji ben wulan tiap bulan tapi tidak ada tindakan ruhaniyah kita berzikir atau berkholwat. Kasari Gus. Loh tak kasari pisan. Masalahnya waktunya tinggal sedikit. Kapan mana? In kuntum amantu billah fastaqomu. Nek wis dodomu bahasa Indonesia apa? Kalau sudah ada di dalam dadamu itu iman hanya pada Allah dari segala apapun buah dari keilmuan yang jenengan pahami, maka fastaqomu. Kuatno, encepno iman itu yang sebenar-benarnya dengan cara jenengan ini ikuti Rasulullah. Berkholwat, beruzlah pagi sampai sore, bahkan malam sampai pagi, tawilan. Sak dawa-dawa ni malam. Tapi yo tetep Pak, Quran iku longgar. Sak mampu panjenengan. Semampu Anda. Sebab apa? Kok saya katakan percuma tadi kalau tidak disertakan pengamalan. Ngapunten ingkang kathah. Ahli tahqiq beda Pak dengan ahli makrifat. Ahli tahqiq niku ahli wong sing alim al-alamah tentang ilmu hakikat. Wonten golongan ngeten iki? Wonten. Karena beliau mukobalahnya, referensinya, gurunya banyak sekali Pak. Banyak sekali guru tasawufnya. Tidak hanya secara langsung, dia pun punya perpaduan atau mukobalah, referensi, pertimbangan dari kitab-kitab. Bahkan sampai kitab itu apal.
Ini ahli tahqiq. Bahayanya ahli tahqiq itu manakala tidak dilanjutkan amaliyah, khalwat uzlah. Bahayanya loh ya. Kealiman itu akan menandingi kealiman iblis. Na'udzubillah min. Walus Pak, walus banget. Hati-hati. Akhirnya ilmu itu hanya dibuat kontes. Kontes ning panggung ke panggung. Bahaya Pak. Ahli tahqiq. Oleh sebab itu lewat majelis yang sangat sederhana ini, walaupun ilmu yang Anda dapatkan itu hanya sebutir debu di padang pasir, ya, manakala ini kau amalkan, maka dengan sendirinya pasir di padang pasir yang jumlahnya tidak bisa kau hitung, itu dengan sendirinya ngikut jenengan. Itulah yang dimaksud ilmu laduni. Paham maksud kula Pak? Sampai gak usah gopoh, aku durung paham ini, paham itu, gak usah gopoh itu Pak. Walaupun ilmumu itu hanya sebiji pasir di padang pasir yang tidak bisa kau hitung, tapi jika kau amalkan, justru disitulah nanti akan Allah pahamkan sendiri di dalam dirimu. Itu namanya ilmu laduni. Daripada jenengan ini punya ilmu sepadang pasir tapi tidak kau amalkan. Muspro itu namanya, bahasa Indonesianya sia-sia. Sebab ketutupan dengan takabur dalam hati kita. Iblis nafsu menutupi kealiman itu sehingga ruhaniyah kita itu masih buta pada Allah. Yuhjibuhum bi'ilmihim. Allah menutup hati kita dengan ilmu itu sehingga ruhaniyah ini tidak bisa sampai makrifat pada Allah. Itu ahli tahqiq yang tidak mau mengamalkan. Jadi maksud saya Pak, maksud saya sedikit apapun jenengan katakanlah masih ditarap memahami hakikat syahadat saja. Ini amalkan, terapkan di setiap saat dan waktu. Dan inilah nanti akan menarik terhadap pasir-pasir seluruh padang pasir. Ketarik, karena ini akan menjadi gampangannya sembrani. Apa bahasa Indonesia sembrani? Magnet. Lainnya akan katut. Karena apa? Ini yang punya hidup. Ilmu akan hidup manakala kau amalkan. Kalau sudah hidup akan menarik ilmu-ilmu yang mati. Akan menjadi hidup ini nanti. Kelihatannya sampai diem. Tapi sesungguhnya sampai hidup. Seperti halnya orang numpak lift. Tahu lift Pak Bu ya? Lift ya. Lift apa lift ya? Lift ya. Nek love itu beda ambek lift. Nah, sampai berdiri aja di lift. Nanti lah naik sendiri. Ada lift tangga, ada lift macam-macam. Diem, tapi sampai dengan sendirinya akan naik. Kelihatannya diem, tapi jenengan wa amilus sholihah ini yang terpenting. Apalagi ahli tahqiq berilmu banyak, dia mau mengamalkan. Luar biasa ini Pak. Luar biasa sekali, luar biasa. Kata Rasul, man arada dunya fa'alaihi bi ilmin wa man aradal akhirah fa'alaihi ya bi ilmin wa man aradahuma ya dengan ilmu. Bapak Ibu hadirin, kalau sudah jenengan laku kholwat tiap saat fastaqomu cara Quran, kalau hadis fastaqim. Rasulullah mengatakan kukuhkan. Biar su'aul basyirahmu itu tambah kuat, akhirnya sampai ke ainul basyirah.
Kalau kok sudah memegang sirul asrar, su'aul basyiroh, karena ilmu akhirnya membuahkan kefahaman, oh iya, semua Allah yang menggerakkan. Hatimu sudah ada hal tersebut, maka fastaqomu. Cara Quran, kuatno, istiqomahno. Kalau hadis fastaqim, encepno. Laksana seperti seseorang membawa palu sama paku. Ketika paku itu ditancapkan di papan, diduduk, dipukul, kok gak bengkong, diduduk lagi mboten? Terus diduduk, sakit Pak. Mula jangan heran kalau ruhania sampan sudah masuk di wilayah su'aul basyiroh, ujian bertubi-tubi. Biasanya bojone gak tahu ngecemes niku, ngecemes. Allah ya karim. Kadang-kadang diuji Pak. Ekonomi kadang-kadang diuji tambah buruk, kadang-kadang diuji tambah baik. Di situ. Jadi Allah menguji tidak harus tambah buruk. Bisa juga menguji tambah baik. Apakah bertambahnya baik duniawiyahmu menjadikan ruhaniyahmu lalai pada Allah benda. Jadi Pak tukang itu Pak ya, kalau sudah nuduk paku, kalau pakunya gak bengkong mesti diteruskan sampai mancep. Tinggal kepalanya saja. Ya. Tapi bila mana ada paku diduduk Pak tukang kok bengkong, diteruskan mboten? Biasanya mboten, tapi ono tukang sing kurang rajin wonten Pak. Nggih ditutuk dimesisakno karena marah-marah. Nanti dikasih paku lagi tuh ah. Tapi Pak tukang sing rajin itu dicabut, dikencengkan lagi, dimasukkan terus ditahan dengan tang lagi tuh nggih. Artinya Pak, jenengan ojo ngerepotno Gusti Allah gak ah. Nek sakit ojo ngerepotno. Artinya he paku ojo ngerepotno tukang ya, tukang sampah nggawa membawa tang ojo. Sakno. Fastaqomu, encepno kholwatmu, encepno dzikirmu. Ngono iku ning mburi ana sing bisik-bisik. Gus kira-kira gak gendeng ah. Gak stres ah. Allah ya karim. Wis. Itu urusan Allah. Gendeng stres nang Allah iku luwih apik kati lebih apik iku katibang kuwi gendengi wong wedok. Nggih mboten? Lho estu. Sing wedok nggendengi wong lah. Ning daerah kula niku wonten, Pak. Nggendengi jabatan. Sampak sak mangke nyeleleng. Tasik wonten. Kepingin dadi tentara. Ceritane. Daftar klebu, Pak. Klebu. Tapi surat panggilannya klebu iku gak diwenehno ambek Pak Lurah. Sampak jatuh tempo selesai niku sekitar tahun 80. Sampak sak mangke Pak nyeleleng. Wonten ning nggen kula niku ditinggal mati sing wedok, Pak. Gendeng nganti sakniki. Malah warga kula wonten namine berinisial K. Ngono wis K. Tandurane dipangan wereng, Pak. Berhubung saking kadahe, saking banyaknya sawahnya. Sak mongso niku ditelasaken dihabiskan wereng, gendeng sama mate. Naudzubillah, nggih. Sama mati dia. Berinisial K. Nah, pun kula tresno. Nek tiyang nggen kula pun Semarang sedaya. Hati habis itu dia linglung akhirnya tiap hari ngomel-ngomel. Sampai kurang lebih 10 tahun, Pak. Baru meninggal. Lah pertanyaan tadi di belakang, Gus gak gendeng nanti kiri. Nyun sewu Pak ya, estu nyun sewu. Niki pengalaman yang harus saya sampaikan sehingga jenengan bisa mengantisipasi. Gini, kalau fastaqomu ruhaniyah sampai ngencepno dzikir di wilayah su'aul basyiroh menuju ainul basyiroh, merasakan menuju melihat bertemu, itu nanti di dalam diri jenengan sok kadang-kadang berarti tidak selamanya loh ya.
sok kadang-kadang jenengan lalian ambek urusan dunya. Akhirnya orang lain mengatakan, oh Kang Badri linglung ngelamun. Padahal enggak. Padahal Kang Badri hatinya, ruhaniyahnya itu selalu bercinta dengan Allah. Itu orang lain Pak, bukan jenengan. Nek jenengan waras-waras saja. Lagi Pak, mohon maaf loh ya. Kadang-kadang jenengan iki sholat lali rokaate. Sok kadang mohon maaf loh, estu mohon maaf. Antisipasi yo, ojo dadi imam sih. Nanti sing dimakmumi, sing diimami makmumiku nek dereng wilayah teng mriku bingung. Oh, Kang Badri ki madhab apa ya? Salat subuh kok 10 rakaat. Nyun sewu Pak, nyun sewu. Ini terjadi terhadap siapapun yang menancapkan paku mang Pak ya. Tapi jenengan ya ora apa-apa. Mboten istilahiku wong linglung, wong sarap, kletek-kletek. Enggak. Orang lain yang mengatakan seperti itu. Tapi kondisi ruhaniyah jenengan justru wah masalah. Inilah yang dimaksud dalam satu ayat tatmainnul qulub. Di sini. Wah, niku wis gak ono rega nih, Pak. Ditui, dijoli atau ditukar alpat 10 mboten saged. 10 iki. Gak bisa, pangkat sampai presiden pun tidak bisa. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tidak melihat status fisikmu. Tapi walakinallaha yanduru fi qulubikum. Bagaimana ruhaniyahmu terhadap Allah. Ini Pak. Makanya tidak bisa diukur dengan nilai duniawiyah, nggak bisa. Lah, berhubung makolahnya itu pada malam hari ini kita bicara cahaya ikhlas itu akan muncul lamuno fastaqomu itu mancep terus ning ati sampean. Akhirnya waktu sholat jenengan mesti makrifat Allah, laku apapun mesti makrifat Allah. Lah disinilah yang kata beliau Syekh Ibnu Athaillah, jangan kau anggap sedikit satu amaliyah apabila itu disertai ruhaniyah makrifat pada Allah. Jelas nggih? Itu tadi kita membahas makalah dalam kitab Hikam ke-10 tentang amaliyah yang bisa sampai pada Allah atau menjadi bekal akhirat. Itulah amaliyah yang harus dikasih ruh. Ruhnya amal adalah wujudu siril ikhlas fiha. Artinya cahaya ikhlas itu harus ada di dalamnya. Cahaya ikhlas akan ada di dalam amal manakala jenengan itu sudah memegang su'aul basyirah sampai ainul basyirah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kula kinten saya kira niki wau libur kok ngoten lho. Kula kinten libur niki wau. Nggih. Tapi dalam hati saya, kecil saya ngetutno syariat tadi aku yakin kok iki ngaji kok ngono. Tapi syariatnya nuntut takok tanya alamatnya dan Sherlocknya gitu. Supaya apa? Tadi kula ini diuber-uber Pak terhadap jamaah-jamaah di belakang, Gus jadi ke Jember apa ndak, kok enggak di status, kok enggak di Sherlock gitu. Makanya saya uber-uber yoan. Jadi kini diuber ya melok nguber. Alhamdulillah terus dikasih alamat lengkap, terus saya Sherlock, saya status, udah. Berarti dipastikan ngaji pada hari ini jalan. Nggih. Wow nggih, sempat bikin panitia bingung Pak. Loh, panitia sudah bingung tadi Jumatnya bingung. Jadi apa gak Gus ke sini? Tadi malam sudah khataman. Jadi itu berarti Gusti Allah ndagel ya. Gusti Allah guyon ngudon jenengan. Bapak Ibu hadirin secara ringkes
makalah tersebut, tekankanlah fastaqomu, tekankanlah amaliyah lebih tajam lagi. Urusan nanti ruhaniyah sampai ikut dilalaikan Allah terhadap urusan dunia, itu urusannya Allah sudah. Sing penting mengalir terus. Umpama jenengan jadi paku, ya udah nganut ae ambek pukulannya si tukang paku. Udah sakit-sakit titik nggak apa-apa. Aku yakin nanti kalau sudah menancap betul susah jebolane, Pak. Susah. Artinya nafsu itu nggak mudah akan menggoda jenengan. Contohnya jenengan sholat. Nanti nafsu kan nggak akan pernah ridho kalau ruhaniyah sampai selalu makrifat Allah. Nggak ridho. Dengan cara berbagai macam cara. Diingatkan oleh perkara-perkara urusan dunia. Nah, untuk antisipasi manakala Anda diseret ruhaniyah oleh nafsu terhadap perkara dunia, langsung masuklah ruhaniyahmu terhadap hidupnya. Beres wis. Beres. Itulah yang kumaksud dalam satu makalah Syekh Ibnu Athaillah, tatkala sifat basariyah dalam dirimu sudah lepas ya, antara ruhaniyah dengan sifat basariyah, itulah letak detik-detik Anda makrifat pada Allah. Oke, itu aja mungkin apa yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan malam hari ini. Kita masuk pada sesi tanya jawab Pak dan dialog. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dumateng para bapak, ibu, hadirin ingkang kula hormati, acara tanya jawab ing wekdal dalu menika kita buka kangge kakung menika insyaallah saged tak sepukul 9 niki. 4 penanya. 1 penanya, 1 pertanyaan. Nggih, setunggal penanya, setunggal pertanyaan. Kangge ibu-ibu ugi semanten ugi mangke supados siap-siap. Kangge ibu ugi kula paringi 4 penanya. 1 penanya menika 1 pertanyaan. Makaten, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakatuh. Mohon tanya Kiai, nama saya Busari dari Tanggul. Inji. Saya tanya hakikatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika sholat. Enggak Kiai, secara umum ini doa Assalamualaikum kan doa, semoga dilimpahkan keselamatan kan gitu. Terus yang saya tanyakan, yang selamat itu makhluk apakah zat? Kalau secara ini banyak kejadian setelah mengucapkan Assalamualaikum, seorang santri bertemu dengan si ustadz. Seorang santri mengucapkan Assalamualaikum, si ustadz menjawab sambil menoleh Waalaikumsalam sambil naik sepeda dayung. Lah, tanpa kesadaran sambil noleh sepeda dayungnya juga noleh terus masuk ke got. Nah, saya kira gini, itu doa keselamatan. Apa yang selamat itu makhluk, apakah zat, apakah hidup? Nah, kan satu lagi Pak. Oh ya, terima kasih Kiai, mohon penjelasannya. Oke. Di dalam hukum syariah membaca salam terhadap orang lain itu sunnah. Jikalau menjawab itu wajib. Terus yang ditanyakan ini yang selamat itu jasmani atau rohani. Bahasa jenengan wau tah makhluk apa zatnya. Nah gitu dah. Bapak Ibu hadirin, sebetulnya itu secara hakikat keselamatan itu untuk ruhaniyah, bukan untuk jasmania.
pandangan hakikat. Tapi pandangan syariat kita pasti mukhatabnya itu terhadap makhluk, terhadap fisik niki. Tapi yang telah dicontoh jenengan nyatanya fisik sama sepedanya melebu got. Akhirnya jenengan mamang loh, katanya assalamualaikum itu selamat. Gini Pak, sebetulnya kita diingatkan assalamu utawi keselamatan alaikum muga tetep ing antase jenengan. Artinya ruhaniyah ndang baliyo nang Allah. Ngoten aslinya. Itu sebuah pengingatan. Diingatkan kita untuk supaya selalu kembali pada Allah. Yang dimaksud kembali sadar semuanya itu karena Allah. Sepeda lan sak tubuhnya masuk di got itu sadar kalau itu juga karena Allah. Kalau hatinya duduk di situ, yakin di situ, maka selamatlah ruhaniyah ini dari jalannya nafsu yang menyesatkan kita. Wa yasudduna an sabilillah. Kita selalu dihalang-halangi untuk ruhaniyah tidak ke Allah. Selamatlah kita. Aslinya seperti itu. Makanya bahasa salam, mengapa sih kok itu disunahkan bagi yang mengucapkan? Itu salah satu bentuk mengingatkan terhadap orang lain. Nah, kembalinya itu mengapa dikatakan wajib? Wajib Pak, ruhaniyah kembali pada Allah. Pada Allah. Karena kita di dunia ini waktunya cuma sedikit. Kullu nafsin dha'iqatul, pasti sebelum kita dipaksa Allah kembali dan dikumpulkan, maka kita kembali dulu. Kembali dari jalannya nafsu menuju kembali pada jalan Allah. Apa resikonya kalau kita itu ada di jalannya nafsu? Dan apa buah manfaatnya kalau kita kembali ke jalan Allah? Ini dijawab di dalam surah Al-Baqarah 257. Di situ ada 2 pasal, satu ayat ada 2 pasal. Artinya ada 2 golongan. Bagaimana seseorang ketika ruhaniyah kembali pada Allah, artinya Allah sebagai imam. Dan bagaimana ruhaniyah menjadikan nafsu sebagai imam. Di situ ada konsekuensinya masing-masing. Satu minad dzulumati ilan nur, yang kedua apa? Minan nur ilan dzulumat, dibalik Pak. Dibalik. Jadi Pak, yang selamat itu adalah ruhaniyah. Jikalau ruhaniyah mau kembali pada Allah. Masih dibaca berapa kali pun, kalau ruhaniyah nggak ada tindakan untuk kembali, sia-sia. Masih diajarkan berulang kali, apapun ilmu itu, jikalau tidak diamalkan, dipraktekkan, ya itu namanya sia-sia. Al ilmu bila amalin kasajarin bila samarin. Jadi sebagian hadis mengatakan ilmu itu koyok wit-witan ya, seperti pohon. Nah, pohon ini akan bermanfaat manakala berbuah. Lah buahnya itu sebagai bentuk apa? Bentuk manfaat itu di situ. Tapi nek ilmu ini gak diamal no koyok buah, koyok pohon tidak berbuah. Apa nih yang kita alap? Wong kita itu menanam itu hanya menunggu buahnya begitu. Jadi Pak, kembali lagi nek jenengan wau kan pertanyaannya yang selamat datnya apa makhluknya, tak jawab dat. Wis kadoan dat ruhaniyah jenengan. Karena kembali kepada Allah mau, itulah mesti selamat. Begitu Pak nggih. Nggih, ada lagi. Untuk penyanyi kedua, monggo.